Shalom dan selamat pagi anak-anak ibu yang cantik. Bagaimana kabarnya? Ibu selalu berharap dan berdoa semoga anak-anak ibu dalam keadaan sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran kita beribadah dulu ya nak ya. Kita berdoa dulu. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala berkat dan kasih-Mu yang melimpah buat kami. Tuhan menyertai kami, memberikan kesehatan dan napas kehidupan. Tuhan Yesus, kami mau belajar, berkati dan lindungilah kami. Turunkan roh hikmat kebijaksanaan-Mu kepada anak didik kami, agar mereka boleh mengerti dan melaksanakan firman-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sekarang kita bernyanyi memuji Tuhan dengan judul Doa Mengubah Segala Sesuatu. Mengecewakan perasaanku, menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa
Sekarang kita memulai pelajaran kita, yaitu di bab 1 hidup beriman. Di bab ini kita akan membahas mengenai hidup beriman dan bagaimana kita memelihara iman. Di sini akan Ibu jelaskan pengertian iman. Ada 2 pengertian iman. Iman dalam Perjanjian Lama berarti berpegang teguh. Ya, berarti berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki akan suatu hal karena hal itu dapat dipercaya dan diandalkan. Itulah pengertian iman menurut Perjanjian Lama. Dan yang kedua, pengertian iman menurut Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Berarti beriman itu artinya kita mengamini janji-janji Allah di dalam Yesus Kristus dengan segenap hati, akal budi, dan perbuatan kita. Nah, di sini ada tokoh Alkitab dalam Perjanjian Lama yang menunjukkan imannya kepada Allah, yaitu Nabi Nuh. Mungkin anak-anak Ibu sudah tahu bagaimana ceritanya Nabi Nuh. Nabi Nuh ini merupakan tokoh fenomenal pada zamannya yang dia diperintahkan Allah untuk membangun sebuah bahtera yang pada saat itu banyak orang mengolok dirinya, bahkan menganggap bahwa Nabi Nuh itu kurang waras. Tetapi Nabi Nuh tetap percaya kepada Tuhan. Imannya tidak goyah menghadapi tekanan dari penduduk kota, dan dalam bahtera yang turun hujan selama 40 hari sehingga bumi tergenang, Nabi Nuh dan keluarganya selamat dari bencana air bah. Nah, jadi karena imannya Nabi Nuh, dia dan seisi keluarganya selamat. Kemudian tokoh yang kedua yaitu Bapak Abraham. Kita percaya dan kita tahu bahwa Bapak Abraham ini adalah bapak orang percaya. Nah, Abraham disuruh Tuhan untuk meninggalkan tempat tinggalnya dan pergi ke suatu negeri yang belum ia ketahui. Ia taat kepada perintah Tuhan tanpa dia bertanya dan mengeluh. Bahkan Allah menguji iman Abraham ketika Allah menyuruh Abraham untuk mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Ishak, yang sudah ia nanti-nantikan selama beberapa puluh tahun. Namun Abraham pun memenuhi perintah Allah untuk mengorbankan Allahnya, dan Allah juga meluputkan Ishak dan menggantikannya dengan hewan kurban. Nah, melalui ujian, tokoh yang kedua yaitu Abraham. Kita tahu bahwa Bapak Abraham ini adalah bapak orang percaya. Nah, ketika Abraham disuruh Tuhan untuk meninggalkan tempat tinggalnya dan pergi ke suatu negeri yang belum ia ketahui, Abraham taat kepada Tuhan. Dia tidak bertanya atau dia tidak mengeluh kepada Tuhan. Dan puncak dari perjuangan imannya Abraham itu
adalah ketika Tuhan meminta Abraham mempersembahkan anaknya Ishak yang sudah dia peroleh dari Tuhan, yang setelah sekian lama ia nanti-nantikan. Tetapi Abraham dengan imannya ia rela mengorbankan anaknya, dan Allah pun meluputkan Ishak dan menggantikannya dengan hewan kurban. Melalui ujian inilah Abraham disebut sebagai bapa segala orang beriman. Nah, anak-anak ibu, riwayat Nuh dan Abraham ini dapat menjadi petunjuk bagi kita bagaimana manusia beriman itu menampakkan iman dan percayanya kepada Tuhan melalui tindakannya. Kita lanjut lagi. Di sini ada tokoh dalam Perjanjian Baru yang menunjukkan imannya kepada Tuhan, yaitu perempuan Kanaan. Ya, di sini perempuan Kanaan mempunyai anak yang kerasukan setan dan sangat menderita. Ketika perempuan Kanaan itu mendengar Yesus sedang berada di daerahnya, maka perempuan ini pergi ke sana dan meminta Yesus untuk menyembuhkan anaknya. Tetapi pada saat itu Yesus ternyata tidak mempedulikan permintaan perempuan itu. Namun perempuan itu terus berusaha mendekati Yesus sambil memohon. Dan Yesus berkata kepada perempuan itu, oleh karena melihat keteguhan hati perempuan Kanaan itu, Yesus pun mengabulkan permintaannya dan menyembuhkan penyakit anaknya itu. Kemudian yang kedua ada perwira Kapernaum, ya, di mana hamba perwira Romawi ini mengalami sakit keras dan ia sangat mengasihi hambanya itu. Ketika ia mendengar Yesus memasuki kota Kapernaum, ia mengutus beberapa orang untuk meminta Yesus menyembuhkan penyakit hambanya. Ya, dan ketika itu Yesus bersedia datang ke rumah perwira tersebut. Tetapi perwira tersebut merasa bahwa rumahnya tidak layak untuk didatangi oleh Tuhan Yesus. Ia hanya meminta Yesus untuk menyembuhkan hambanya dari jauh, karena ia percaya tanpa perlu datang ke rumahnya pun Yesus sanggup menyembuhkan hambanya itu. Nah, itulah iman seorang perwira Romawi. Nah, dari dua cerita kisah dari perempuan Kanaan dan perwira Kapernaum itu dapat kita ambil kesimpulan bahwa apabila kita percaya dan berpegang teguh pada Yesus dengan segenap hati dan jiwa dan akal budi, maka apa yang dikehendaki Tuhan atas diri kita pastilah terjadi. Nah, di sini akan Ibu jelaskan bagaimana cara kita untuk memelihara iman. Ya, kita memelihara iman tidak hanya dengan berdoa, namun juga harus bersaksi, memberitakan Injil Kerajaan Allah, berani mengatakan kebenaran dan menegur orang yang salah, memiliki penguasaan diri, sabar dan tabah dalam penderitaan. Dan kita juga harus mengenakan senjata Allah, ya. Yang dimaksud dengan kelengkapan senjata Allah, kita harus menggunakan baju jirah keadilan, kaki kita berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, ya. Kita menggunakan ketopong keselamatan, selalu berdoa setiap waktu
di dalam roh Tuhan. Ya, itu harus kita mengenakan kelengkapan senjata Allah. Nah, di sini juga akan Ibu jelaskan ciri-ciri orang yang memelihara imannya. Ada 6 ciri-ciri orang yang memelihara imannya. Yang pertama, orang yang memelihara imannya, dia akan bijaksana dalam memposisikan diri di tengah krisis yang sedang dihadapi. Sama seperti kisahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego, ya. Memiliki iman, ya, walaupun mereka dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala di tengah krisis, mereka tetap menyembah Tuhan dengan ketaatan mereka. Ya, akhirnya mereka selamat. Dan mereka juga tidak mau memakan makanan yang sudah dipersembahkan kepada dewa terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, orang yang memelihara imannya itu tetap menghormati norma sosial di masyarakat. Ya. Karena kita tinggal di daerah masyarakat yang majemuk, kita harus juga tetap menyatakan iman kita dan menghormati norma-norma yang berlaku di tengah masyarakat. Ini seperti contohnya Daniel, ya. Kemudian yang ketiga, menerima keterbatasannya sebagai manusia. Kita sebagai manusia diciptakan Allah sebagai makhluk yang terbatas. Dan oleh karena keterbatasan itulah, maka kita harus menggantungkan hidup kepada Tuhan. Kemudian terus menjaga dan membina hubungan yang akrab dengan Tuhan melalui doa dan membaca Alkitab. Ya, seperti lagu kita, doa mengubah segala sesuatunya. Dan yang kelima, tetap setia apapun keadaannya. Orang yang beriman tetap setia dan percaya kepada Tuhan dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan. Kemudian yang keenam, orang yang beriman itu menerima baik buruknya peristiwa kehidupan sebagai kedaulatan Allah, yang berarti orang yang beriman itu menerima berbagai peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya seraya mengakui kedaulatan Allah. Demikianlah penjelasan Ibu untuk bab 1 ini tentang hidup orang beriman. Dan bagi orang Kristen, beriman berarti berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Semoga anak-anak Ibu mengerti penjelasan yang sudah Ibu terangkan. Sekian dan terima kasih. Shalom.